Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartika Rahman dengan NIM 012 dari Hadis KPI 4D. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu Bu Umi Umaisyarah dan yang saya cintai teman-teman dan jamaah sekalian. Baik, berdirinya saya di sini bukan hanya ingin menyampaikan kata yang indah, tetapi ingin menyampaikan ilmu yang saya dapat agar dapat bermanfaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman onta hingga zaman Toyota seperti sekarang ini. Jamaah dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana peka terhadap lingkungan? Yang pertama, kita tidak boleh menelantarkan lahan. Kedua, kita harus melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, Allah sangat melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Lalu, bagaimana cara agar kita tidak menelantarkan lahan? Islam sangat menghargai tanah yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang memiliki tanah luas namun tidak sanggup mengurusi atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, ia harus menyerahkan tanah baik dengan cara menghibahkannya atau menyewakan kepada orang lain yang memiliki waktu luang untuk menggarap tanah tersebut. Jemaah, seseorang yang diberi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah misalnya, harus berusaha untuk memanfaatkannya agar dapat menghasilkan sesuatu untuk bekal ibadah kepadanya. Jika tidak, ia dapat dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat dan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang berat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Jadi jamaah dan teman-teman, agar tanah tersebut tetap bermanfaat, agar bekal kita nanti adalah dengan menyewakannya kepada orang lain atau memberikannya. Dengan demikian, di samping tidak menelantarkan tanah, pemilik juga telah menolong orang lain dengan memberinya pekerjaan. Lalu, bagaimana kita melestarikan lingkungan? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya berbunyi, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tersebut merupakan dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi Muhammad SAW untuk menanam pohon atau bercocok tanam. Karena di dalam menanam pohon atau bercocok tanam terdapat dua manfaat, yaitu manfaat dunia dan manfaat yang agama. Manfaat yang pertama yang bersifat duniawiyah dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi, yaitu menyediakan bahan makanan. Karena alam bercocok tanam,
yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri juga masyarakat dan negerinya. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia, sehingga hasil dari tanaman menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Manfaat yang kedua bersifat agama, yaitu diniyah, berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik berupa burung ataupun yang lainnya, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya. Sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak. Seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini, kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan, maka itu tetap merupakan sedekah baginya. Bahkan ketika ada seseorang yang berteduh di bawah pohon dari panasnya matahari ataupun hujan, itu juga menjadi pahala sedekah bagi penanamnya. Yang terakhir, mengapa Allah melarang kita kencing di air yang tergenang? Islam mengajarkan segala sesuatu yang menyakiti orang lain terlarang. Di lain pihak adalah jika seseorang kencing di udara tergenang, karena buang air di tempat semacam itu dapat menyakiti orang lain atau memudaratkan orang yang setelahnya. Dan yang dimaksud dengan udara yang diam adalah udara yang tidak mengalir. Ditafsirkan dalam lafaz Bukhari, dalam riwayat Muslim terdapat larangan kencing, yaitu hadis dari Jabir bin Abdillah yang artinya dari Jabir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau melarang kencing di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jangan kencing di air yang tergenang. Selain untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain, kita juga akan terlatih untuk memiliki etika yang baik, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan itu, kita dapat menjaga lingkungan, juga dapat menjaga kita dari bahaya penyakit yang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan, juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian jamaah dan teman-teman, bisa kita rasakan bagaimana Islam sangat peduli bukan saja dengan makhluk hidup, tetapi dengan lingkungannya, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan baik dan juga tenang karena seruannya. Saya Hartika Rahman mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.